Jangan nanti live bawa-bawa granat ya. Jangan ya di Shopee, jangan nunjukin kayak gitu ya. Sambil ngeber, ber ya kan. Lu mau ngapain di pengadilan live streaming? Hai guys, ketemu lagi bareng Cidian Cosmo. Hari ini Cidian bikin video khusus buat ngebahas tentang pelanggaran dan penalti saat kalian melakukan streaming di Shopee ya. Jadi basically kita streaming di Shopee atau live di Shopee, jualan itu pasti ada rules yang berlaku dan harus dipatuhi. Kalau nggak dipatuhi ya pasti kita kena penalti. Terus pelanggaran-pelanggaran yang dikasih ke Shopee ke kita itu jangan sampai dilanggar lah. Maksudnya peraturan-peraturan Shopee-nya itu jangan sampai dilanggar. Jadi Shopee itu kalau kalian boleh baca di link di bawah nih yang aku udah sematin, kalian bisa baca lebih jelas lagi pelanggaran dan pelanggarannya apa aja, terus penaltinya apa aja. Tapi di sini aku akan bahas biar kalian lebih ngerti lah ya dan sesuai dengan pengalamanku juga. So, jenis penalti itu ada 4 kalau di Shopee. Pertama pasti peringatan dulu, yang kedua pemberhentian sesi live streaming, yang ketiga itu poin penalti, dan yang keempat pemblokiran akun. Kalau aku pribadi, aku sudah sampai level 3, tapi itu karena dari segi admin sih ya, bukan dari pelanggaran waktu live, tapi dari after live-nya. Jadi nanti aku akan cerita sama kalian apa yang aku langgar nih ya. Jenis pelanggaran di Shopee itu dibagi jadi 3, ringan, sedang, berat, oke? Kalau ringan tuh biasa cuman dikasih peringatan, tapi tergantung frekuensinya juga. Maksudnya gini, jadi kamu lagi live nih, terus dikasih, misalkan kamu ngerokok di depan kamera, itu kan pasti pelanggaran toh. Nah, kalau pelanggaran itu terjadi, kamu akan dikasih kayak peringatan di layarmu pas live itu Anda melanggar gitu ya, dia ada bla bla blanya gitu. Nah itu dikasih sekali, terus nanti kamu besok diulangin lagi, dikasih peringatan lagi 2 kali, ulangin lagi, dikasih peringatan 3 kali, akhirnya di banned atau diblokir. Karena itu tergantung frekuensinya, udah dikasih tahu pertama, kedua nggak ngefek, kamu lanjutkan terus ya lama-lama kamu pasti di banned atau diblokir sama Shopee, nggak bisa live gitu kan. Atau biasanya kalau Shopee-nya lagi ganas atau Shopee-nya lagi males ngasih peringatan, dia langsung matiin sesi live streamingmu secara langsung, jadi dimatiin langsung. Jadi kamu mau nggak mau harus ulang lagi, cuman udah nggak bisa di save live streaming yang kamu jalankan itu udah nggak bisa di save, jadi kamu nggak bisa lihat lagi apa yang sudah terjadi pas live streaming itu gitu kan. Oke, aku akan bacain di sini pelanggaran ringannya tuh apa aja. Tipe pelanggarannya dia ngomong untuk pelanggaran ringan itu adalah kualitas konten yang kurang baik ya. 1 jenis pelanggarannya melakukan kecurangan saat live streaming. Contoh, menggunakan rekaman ulang, menyebarkan berita palsu, streaming melalui lebih dari 1 akun. Jadi di sini aku mau jelasin ya, menggunakan rekaman ulang tuh maksudnya jadi kalian streaming tapi kalian kasih handphone di belakangnya untuk ngeliatin video gitu loh. Jadi kalian direkam ulang, terus direkam ulang gitu. Jadi diulang-ulang, videonya diulang-ulang biar kalian tuh nggak ngomong. Nah Shopee tuh paling nggak suka kalau nggak ada hostnya. Jadi kalau mendingan kalian pentingnya untuk live di depan kamera daripada pakai rekaman kayak gitu. Jadi kalau rekaman kayak gitu tuh kalau di Shopee tuh tidak boleh gitu ya. Jadi harus ada hostnya. Kalau di Shopee tuh penting, host itu paling penting. Terus menyebarkan berita palsu. Menyebarkan berita palsu banyak ya jenisnya ya. Barang relov dibilang barang baru, itu kan berita palsu. Terus barang palsu dibilang barang asli, itu kan ya berita palsu. Yaitu kalau dilaporin atau ada yang iseng laporin ya itu kena pasti. Terus streaming melalui lebih dari 1 akun. Jadi ada 2 akun yang berjalan streamingnya tapi hostnya cuma 1, itu nggak boleh, kecuali hostnya beda itu boleh. Jadi maksudnya gini, kan dulu aku punya Cosmo itu kan nggak Cosmo Butik doang. Dulu Cosmo Butik kan itu kan kayak pusatnya. Aku punya cabang-cabang kayak Cosmo Pajamas, Cosmo Food, Cosmo
Cosmo Child, terus Cosmo macam-macam ya. Nah itu kan hostnya berbeda, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan aku cuma punya Cosmo Butik, terus aku bikin akun lain namanya Cosmo Butik juga, tapi hostnya sama-sama aku juga, nah itu nggak boleh. Jadi harus hostnya tuh satu akun di satu host gitu loh. Paham ya maksudnya di sini? Kalau nggak pasti dapat pelanggaran. Terus lanjut, streaming yang tidak profesional. Konsumsi produk tembakau itu yang tadi aku ceritain, nggak boleh ngerokok di depan kamera ya. Jadi kalau kalian perokok ya kalian ngerokoknya sembunyi-sembunyi lah ya. Menggunakan karikatur pemimpin negara, contoh presiden, perdana menteri atau raja, itu nggak boleh. Jadi tidak ada unsur gambar-gambar tentang pemimpin kita lah ya, intinya seperti itu ya, nggak boleh ya. Mau di belakang kayak mau di baju kayak itu nggak boleh. Jadi jangan pakai yang kayak gitu-gitu, nanti takutnya dikira penghinaan gitulah ya. Oke, itu bisa masuk ke pelanggaran ringan ya. Biasanya sih ya itu dikasih peringatan dulu. Terus kualitas gambar kurang baik ya, sama kualitas audio kurang baik. Jadi kadang-kadang karena terkait oleh internet atau provider yang kita gunakan, mungkin lagi lemot dan sebagainya, kadang kualitas gambar kurang bagus. Disertai juga kalau kualitas gambar kurang bagus, pasti kualitas suara juga ikut kurang bagus. So itu bisa jadi pelanggaran. Jadi harus gimana Cidian kalau terjadi seperti itu, kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang kan signal naik turun. Oke, kalau terjadi tiba-tiba gambarnya kurang bagus, jadi macet-macet dan sebagainya, atau gambarnya kurang jelas, tidak bisa fokus, yang harus kamu lakukan adalah tunggu sebentar. Biasanya nanti dia akan kayak reconnect seperti itu ya kan. Kalau reconnect yang pertama sudah nggak bisa, gambarnya tetap aja begitu, matikan saja live-nya, ulang lagi. Biasanya sih aku lakukan begitu. Jadi apalagi kalau tiba-tiba udah nggak ada suaranya. Kadang di handphone itu kan kita misalkan awal pakai WiFi A, terus tiba-tiba macet nih. Kita kan mau rubah kan WiFi-nya jadi WiFi B. Mungkin WiFi A lagi ada gangguan ya kan. Nah saat kita rubah ke WiFi B, itu tuh tiba-tiba suaranya hilang. Terus ada, kalau nggak ada suaranya doang tapi gambarnya hilang. Nah kalau udah terjadi seperti itu, udah nggak usah tunggu lagi, matiin aja, ulang aja live streamingnya, daripada nanti kena penalti ya kan. Poin yang selanjutnya, tidak terdapat promosi produk. Jadi host muncul tapi dia nggak membahas apapun, jadi tidak review produk dan sebagainya, tidak ya, dan tidak berinteraksi dengan penonton, itu tidak boleh ya. Menjanjikan hal yang palsu supaya mendapat kepercayaan dari penonton, contohnya menjanjikan sejumlah uang untuk ditransfer, itu nggak boleh ya. Terus habis itu gambar atau objek statis, contoh kamera menyorot ke objek yang bukan produk jualan. Jadi misalkan kamu jualannya tas, tapi kamu nyorotnya ke bangku, udah bangku aja, itu nggak boleh gitu loh. Jadi harus ada produk jualannya, intinya harus ada produk yang direview. Jadi kalau nggak ada produk yang direview, nanti kamu kena banned ya kan. Kita kalau Shopee ngomongnya banned ya kan. Terus host tidak muncul saat live streaming, ini nggak boleh ya. Jadi Laci, kalau aku kebelet pipis gimana? Ya udah kebelet pipis cepetan gitu loh, cepetan, jangan sampai 2 menit 3 menit, itu pasti ada peringatan langsung di Shopee kamu. Kalau kamu 10 menit ya udah pasti kamu dimatiin, live-nya pasti dimatiin sama Shopee. Jadi jangan sampai itu terjadi. Oke, itu tadi pelanggaran ringan. Sekarang aku ke pelanggaran yang sedang. Yang sedang agak banyak nih ya. Kegiatan ilegal dan barang-barang yang dilarang. Ya, barang terlarang tuh contohnya produk yang dilarang dijual berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi kayak senjata tajam, terus rokok itu nggak boleh dijual. Oke, produk ilegal atau terlarang udah ya, kurang lebih sama, atau mungkin narkoba gitu ya kan, nggak boleh kan. Melanggar ketentuan penjualan produk digital ya. Jadi kalau produk-produk digital tuh berarti kita nggak boleh jualan kayak lagu, film gitu, yang pokoknya yang tidak original atau mungkin kopian itu nggak boleh ya, karena melanggar hak cipta, jadi nggak boleh ya. Terus flora dan fauna yang dilindungi, oke. Jadi boleh jualan kayak kucing atau anjing itu boleh, tapi kalau jualan kayak burung cendrawasih kayak macan kayak itu ya nggak boleh. Gajah kecil itu nggak boleh ya. Jadi pokoknya yang hewan-hewan dilindungi itu nggak boleh, karena pelanggaran ya dari pemerintah, itu nggak boleh. Terus masuk ke tindakan ilegal ya, itu
pelanggaran sedang itu diberhentikan sesinya ya. Penaltinya diberhentikan sesinya. Tindakan ilegal itu menunjukkan data pribadi lain termasuk nomor handphone, alamat, dan email. Jadi kamu nggak boleh nunjukin, biasa yang sering terjadi tuh nunjukin nomor HP, itu nggak boleh. Jadi @WA aku ya, itu nggak boleh ya. Jadi takutnya yang ditakutkan Shopee adalah transaksi di luar Shopee, itu loh yang nggak boleh ya. Terus kegiatan pengumpulan dana yang diatur kayak MLM, terus tabungan haji, jadi kayak arisan-arisan gitu yang fiktif, itu nggak boleh. Tabungan haji juga nggak boleh. Terus tadi yang nggak boleh lagi kayak MLM ya, MLM itu tidak boleh dimasukkan ke dalam e-commerce, oke? Karena ada peraturan dari MLM tersebut dan pemerintah itu nggak boleh ya. Terus kegiatan yang menyakiti atau membahayakan, konten yang memperlihatkan kekerasan itu nggak boleh. Misalkan luka ringan yang terlihat, misalkan kita ada luka nih, jangan sampai lukanya itu tuh terekspos di kamera gitu loh, itu nggak boleh. Terus ujaran kebencian juga nggak boleh, jadi kita kayak ngata-ngatain benci sama si A. Terus kekerasan-kekerasan verbal, bahkan pelecehan-pelecehan verbal ya. Jadi di sini teman-teman harus tahu ada beberapa host aku lihat, tapi anehnya kok belum di banned ya. Khususnya kadang-kadang aku lihat laki-laki. Jadi laki-laki kan yang menonton kan mayoritas sebenarnya perempuan. Tapi kadang-kadang kalau aku lihat kok dia vulgar, kayak memperagakan produk yang dijual itu tuh dengan kata-kata yang pornografi gitulah, intinya begitu. Tapi ya belum di ban, nggak tau lah kenapa itu. Aku juga kurang ngerti ya. Cuman itu sebenarnya nggak boleh ya. Terus informasi yang tidak sesuai, menggunakan foto sampul yang tidak sesuai dengan konten live. Misalkan kontennya tas KW tapi yang di sampul tuh tas ori, atau kontennya jualannya jualan baju tapi yang dikasih ke foto sampulnya itu mungkin makanan gitu. Jadi nggak berkesinambungan gitu loh, ya kan? Judul dan sampul streaming yang tidak berkaitan, itu udah judulnya juga termasuk judulnya ya. Jangan lu jualan tas tapi ditulisnya jual makanan sehat gitu kan, aneh juga ya kan. Terus produk yang ditambahkan ke keranjang tidak sesuai dengan produk yang dipromosikan saat live. Jadi kalau kamu live terus kamu pakai konten produk di etalase itu harus sesuai sama yang di live kan. Jangan produknya udah ada di etalase tapi malah kamu nggak pernah review, nggak pernah apa, itu nggak boleh. Jadi harus di review berdasarkan produk yang ada di etalase. Kecuali kamu tidak ada produk di etalase, cuma nota pembayaran, kamu mau review apapun, mau jual apapun, itu sah-sah aja. Oke. Terus mengarahkan transaksi di luar Shopee ya. Jadi ini Shopee benar-benar krusial. Salah satunya kita ngomong sisanya nanti ditransfer ke BCA ya gitu, atau transfer ke bangku aja ya. Kadang kita lupa ya Kak, atau keceplosan ngomong begitu, tapi Shopee pasti tahu dan pasti akan jadi dikasih pelanggaran gitulah ya. Terjadi pelanggaran, itu nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ngajak customer bertransaksi. Terus gimana sih, kadang-kadang kan kita kan pasti mau split bill. Kalau mau split billnya yang separuh di Shopee, separuh di ini, ya kalian pakai bahasa lain lah. Maksudnya kalau BCA ya sirup ABC, kita ngomongnya transfer TF ke sirup ABC. Jadi jangan vulgar gitu ngomongnya, boleh lah. Itu masih bisa. Beberapa seller juga melakukan hal yang sama gitu loh. Itu juga berlaku untuk chat ya. Jadi chatnya itu juga nggak boleh ada tulisan silakan transfer ke BCA kita gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau diselimurkan atau dengan kata-kata yang tidak terlalu vulgar tentang rekening, itu masih boleh lah. Menampilkan secara rinci media sosial lain selain Shopee. Jadi kadang tuh kita mungkin lagi buka-buka mau nunjukin ke customer, ini loh barangnya tuh ada, kalau kalian mau buka aja Instagram gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh nyebut-nyebutin platform lain, media sosial kayak Instagram, Facebook dan sebagainya, itu kita nggak boleh sebut. Ya paham ya? Karena ya kan bertentangan lah sama Shopee ya. Shopee ya Shopee aja gitu maksudnya. Terus melakukan promosi untuk platform media sosial lain. Jadi follow Instagramku ya, follow TikTokku ya, follow YouTubeku ya, itu sebenarnya nggak boleh ya. Kita ngomong aja. Terus
Produk yang dibatasi Shopee, penjualan produk yang dibatasi Shopee, menjual produk mengandung alkohol itu nggak boleh, menjual produk tembakau juga nggak boleh, rokok ya nggak boleh, menjual produk dewasa baik yang belum atau yang sudah mendapatkan lisensi itu nggak boleh, menjual hewan peliharaan nggak boleh, tapi ya sudah kayaknya udah mulai boleh karena ada beberapa jual hewan peliharaan sih aku lihat. Menjual benda mistis itu nggak boleh. Nah ini nih, aku punya cerita nih. Ada satu seller dia jual barang mistis, tapi ya nggak pernah di-banned juga sih. Aku juga jadi nggak tahu ya. Maksudnya di sini nggak dijelaskan secara rinci mistisnya seperti apa gitu loh. Oh ada nih, parfum penggoda, boneka penyihir, keris. Tapi ada loh yang jual kayak boneka arwah gitu ya. Nanti aku di video selanjutnya aku kasih lihat ya beberapa konten atau penjualan di Shopee yang dia live tapi unik gitu loh, menurutku unik gitu loh ya. Nanti aku kasih tahu beberapa tuh. Terus menjual lencana resmi Polri dan TNI itu nggak boleh. Menjual harga untuk menghindari biaya admin atau memanipulasi voucher gratis ongkir itu nggak boleh. Nah, memanipulasi gratis ongkir gimana Ci? Ya kadang tuh jadi gini, ada beberapa seller, ini aku buka-bukaan aja. Kalau kamu udah gede, pasti dari ekspedisi itu suka nawarin kerjasama. Contoh, si Dian besok ngirimnya ke JNT aja ya, misalkan pakai JNT aja. Nanti dari semua pengiriman Cidian per bulan aku kasih Cidian 3%. Itu ya wajar sih menurutku. Ya itu perjanjian antara kita dengan ekspedisi, tapi dengan syarat pasti kita suruh tutup ekspedisi yang lain. Itu biasanya wajar-wajar aja sih begitu. Nah si Shopee-nya nggak mau kalau kita tuh buat kayak orderan fiktif gitu loh. Misalkan orderan cuma Rp1 tapi pakai gratis ongkirnya dia, pakai misalkan gratis ongkirnya jadi JNT jadi Rp0. Kan itu kan menguntungkan kita secara persentase di ekspedisi, tapi kan merugikan Shopee sebenarnya. Orang nggak ada barang yang dibeli, tapi jadi kayak fiktif gitulah intinya. Nah itu yang nggak boleh ya. Itu pelanggaran sedang. Penaltinya pemberian peringatan pertama, terus beberapa menit kemudian dilakukan. Penaltinya kalau untuk pelanggaran sedang adalah pemberian peringatan, tapi kalau dalam beberapa menit masih dilakukan ya live streamingmu akan dihentikan gitulah. Oke, itu pelanggaran sedang. Terus kita ke pelanggaran yang berat. Gila banyak banget, hari ini panjang sedikit, maaf ya kak. Tapi nanti untuk lebih jelasnya aku udah kasih link di bawah, kalian tinggal klik aja sehingga kalian bisa baca pelan-pelan lagi gitu loh. Kalau aku kurang jelas lagi menurut kalian jelasinnya. Oke, ke pelanggaran berat ya, atau pelanggaran yang terakhir. Ini agak sedikit banyak. Kegiatan seksual dan bentuk pornografi. Ya, menampilkan konten vulgar dan pornografi. Terus menggunakan pakaian atau baju yang tidak pantas. Contoh, memperlihatkan belahan dada ataupun bagian-bagian sensitif pria maupun wanita. Oke, Kak, sebagai seller yang awal atau seller baru, ya kalau bisa pakaiannya rapi aja. Kaos nggak apa-apa lah, minimal kaos, tapi kaosnya jangan tangan kutung, ya tangan biasa aja, karena kita tahu sensitif lah, takutnya ada pemikiran-pemikiran dari yang nonton yang tidak diinginkan gitulah ya. Jadi kita menjaga diri kita waktu live juga sih sebenarnya. Jadi pakailah baju yang masih dalam batas sopan lah gitu ya. Kegiatan ilegal, yang kedua kegiatan ilegal dan barang-barang yang dilarang. Kalian nggak boleh live-in judi online, judi offline itu nggak boleh ya. Menampilkan senjata api, peledak itu nggak boleh. Jangan nanti live bawa-bawa granat ya. Nggak boleh, bawa granat nggak boleh ya. Menampilkan obat-obat tanpa resep untuk alasan selain dari tujuan obat. Contoh, ganja, opioid, tramadol, kodein, ya pokoknya obat-obat yang dilarang lah. Obat-obat keras itu nggak boleh ditunjukkan. Tapi kalau kamu, Kak maaf ya saya mau minum obat batuk, ya boleh ya kan. Kak maaf ya saya mau minum obat flu dulu, obat saya pusing, mau minum obat pusing, ya boleh gitu loh. Tapi kalau obat-obat yang keras, yang benar-benar obat-obat, maksudnya harus dengan resep dokter, tidak boleh ya.
ditunjukkan. Oke. Terus adanya tindakan kriminal pada sesi live, perkelahian manusia, tiba-tiba di belakang saudara-saudara gebuk-gebukan gitu ya. Itu nggak boleh sampai terekam kamera waktu live ya. Atau pertikaian antara si suami dan si istri ya kan, itu nggak boleh. Jadi kalau mau live dalam keadaan hening aja. Kalau lagi ngambek-ngambekan sama suaminya dikunci di kamar dulu ya. Oke, paham ya ibu-ibu ya. Terus adegan manusia membunuh hewan. Kadang aku juga nggak habis pikir, banyak konten-konten kayak di platform sosial media tuh bunuh kucing lah, bunuh apa. Jangan ya di Shopee, jangan nunjukin kayak gitu ya. Jangan pemikirannya somplak ya, jangan ya. Terus perkelahian antar hewan yang sadis nggak boleh ya, jadi itu tidak boleh ditunjukkan di kamera. Terus manusia melakukan tindakan penyiksaan atau pelecehan terhadap hewan hidup, itu juga nggak boleh. Ya kalau bisa nggak usah, kalau lagi live ya kita komunikasinya sama admin kita aja lah, nggak usah sama orang-orang yang tidak berkepentingan pas saat live dulu lah. Namanya kan kita lagi live ya kan. Terus abis itu kekerasan di dunia virtual, jadi kayak kita nunjukin gambar-gambar kartun atau gambar-gambar apa yang agak sedikit ada kekerasan gitu, itu nggak boleh. Terus menunjukkan jenazah manusia, sebenarnya ini mau live Shopee atau acara pemakaman gue juga kagak ngerti deh ya, pokoknya nggak boleh, itu sesuai dengan yang ditulis sama Shopee nih. Oke. Terus aksi bunuh diri dan penyiksaan diri, kayaknya nggak mungkin lah ya kan, masa lagi live mau jualan kita mau bunuh diri di depan kamera, kan ya luar biasa ya kak ya. Jadi tapi ya who knows, siapa tahu ada yang gagal cinta terus dia mau bunuh diri di depan kamera, ya who knows ya. Atau baru dicerain suaminya atau dicerain istrinya, dia mau bunuh diri, ya gue nggak tahu deh ya. Tapi itu nggak boleh, pastinya nggak boleh. Terus kegiatan berbahaya tuh kalian live streaming sambil olahraga yang ekstrim, balap liar, jadi sambil ngeber ya kan. Weh, aku jualan knalpot ya, kalau knalpotnya digeber nih, kita sekarang lihat gitu ya kan, itu nggak boleh ya, misalkan. Terus instruksi untuk bergabung dengan tantangan berbahaya nggak boleh ya. Kalau kamu kasih challenge-nya yang manusiawi aja, jadi yang berbahaya yang mengandung unsur bakal bahaya itu nggak boleh ya. Terus kegiatan lain yang bersifat berbahaya dilakukan dengan sengaja dan tanpa alat keselamatan maupun tindakan pencegahan. Jangan waktu gempa lu live, itu kan ya masuk akal. Ya sebenarnya ini nggak bakal kita lakukan sih dengan kondisi kita waras ya, nggak bakal kita lakukan. Jadi yang ini nggak terlalu lah aku bilang ya, nggak bakal dilakukan sama kita lah ya. Terus penyalahgunaan hak kekayaan intelektual atau haki. Jadi menampilkan logo-logo yang ada hakinya itu nggak boleh. Melanggar hak distribusi itu nggak boleh. Pelanggaran hak cipta atau siaran, menjual barang palsu itu juga nggak boleh ya. Terus gimana sih, banyak barang KW yang tersebaran ya, makanya orang-orang yang jualan barang KW biasa menyelimurkan namanya. Misalkan Chanel jadi cendol, Fendi jadi Vendoy, atau Hermes jadi kremes ya. Jadi diselamurkan aja nama-namanya gitu loh. Masih boleh sih. Ya belum ada apa ya, peraturan pemerintah tentang pemberhentian import barang-barang seperti itu sih. Jadi masih sah-sah saja sebenarnya dijual, masih banyak juga supplier itu ya kan. Itu nggak melulu soal tas ya, bisa kacamata, bisa sepatu, bisa baju ya yang branded gitu. Terus lokasi dan atribut yang tidak sesuai. Host memakai seragam lembaga negara, seragam PNS, dokter, dan nemtek, misalkan nemtek perusahaan-perusahaan gitu, itu nggak boleh ya. Jadi kalau memang kalian habis pulang kerja, sebaiknya ganti baju dulu baru live ya. Jangan live pakai pakaian dinas, itu nggak boleh ya. Lokasi dari lembaga layanan publik seperti layanan kesehatan. Jadi kalian tuh nggak boleh live di rumah sakit, live di sekolah, kantor layanan, badan pemerintah, kantor pengadilan. Lu mau ngapain di pengadilan live streaming ya? Mau nge-live-in kasus perceraian artis? Ya kan enggak ya, itu nggak boleh. Pokoknya di instansi pemerintahan tidak boleh live, oke? Terus streamer di bawah umur.
host harus berusia 17 tahun ke atas. Di bawah 17 tahun di bawah 17 tahun tidak boleh melakukan live streaming. Ya, jangan suruh anak-anak lu jualan. Tapi kalau misalkan cuman anak-anaknya lewat terus kita ini anakku ya, ini kenalin nih tante-tantenya banyak, itu nggak apa-apa. Tapi jangan anaknya suruh jualan tuh nggak boleh ya. Jadi kesannya kayak eksploitasi anak gitu loh, tidak boleh ya. Terus menjual barang import dengan kondisi bekas atau pre-love. Shopee melarang penjualan barang import bekas sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Jadi ini kayaknya baru, kalau yang ini baru. Jadi seperti kita ketahui sekarang untuk import bekas atau ini lebih cenderung ke thrifting sih sebenarnya. Jadi barang-barang thrifting import dari luar negeri itu kan sudah nggak boleh sama pemerintah ya. Tapi kemarin aku baru dapat kabar baru bahwa pemerintah memberikan keringanan bagi yang sudah terlanjur beli. Kan sekarang importnya ditutup tuh, import barang-barang seperti itu kan sekarang ditutup. Jadi tinggal sisa barang kan di Indonesia. Nah itu boleh dihabiskan. Tapi setelah itu tidak boleh ada import lagi masuk ya. Jadi kemarin keringanan, mungkin ini pelanggaran yang ini baru karena ketentuan pemerintah yang kemarin. Cuman kan pemerintah sudah memberikan keringanan. So ini aku rasa nggak apa-apa karena masih sekarang aku lihat streaming thrifting tuh juga masih banyak mereka ngabisin stoknya gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau kalian masih punya barang di rumah yang thrifting ya silakan cepetan dihabiskan. Takutnya nanti ada ketentuan yang berlaku sudah keluar udah nggak bisa lagi untuk jualan seperti itu. Ya, itu pelanggaran tadi, terakhir itu pelanggaran berat tadi ya. Oke, jadi Kak itu pelanggaran-pelanggaran yang aku bahas hari ini. Nanti kalau memang kurang jelas kalian atau lupa, kalian bisa cek link di bawah, tinggal buka aja, nanti kalian baca pelan-pelan. Dan semoga berguna buat kalian yang live. Kalau kalian ada pertanyaan apa, tinggal komen di bawah ya. Thank you so much buat hari ini. God bless you all, bye-bye.